Hai semuanya, di video kali ini aku mau ngobrolin satu bab yang menurutku paling menarik dari buku Big Data and Business Analysis. Diedit oleh Jay Liu Bowens yaitu bab 7, judulnya Saving Life with Big Data atau kalau diterjemahkan menyelamatkan nyawa dengan Big Data. Jadi ini bukan bab yang ngomongin Big Data buat jualan atau marketing kayak bab-bab lain di buku ini. Bab ini justru cerita gimana Big Data dipakai di dunia kesehatan, khususnya buat menangani salah satu kondisi paling mematikan di rumah sakit, yaitu sepsis. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke studi kasusnya, penting buat kita paham dulu kenapa spesies ini jadi masalah besar. Spesies ini, kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan terhadap infeksi, dan reaksi itu justru merusak organ-organ tubuh sendiri. Kalau nggak ditangani cepat, spesies bisa berkembang jadi severe spesies atau bahkan septic shock, dan resiko kematiannya tinggi banget. Masalahnya, di banyak rumah sakit, gejala awal spesies ini sering telat terdeteksi. Padahal di buku ini dijelaskan bahwa rumah sakit sebenarnya sudah punya data yang cukup buat mendeteksi ini lebih awal. Cuma selama ini datanya nggak dianalisis secara maksimal. Nah, disinilah Big Data masuk. Jadi, studi kasus di bab 7 ini menceritakan kolaborasi antara bos Ellen Hamilton. Ini perusahaan konsultan yang emang fokus di analitik data. Dengan sistem rumah sakit Mercy di Amerika Serikat, mereka menganalisis rekaman medis elektronik dari lebih dari 27.000 pasien yang punya kondisi spesies. Tujuannya ada dua. Pertama, mereka mau tahu seberapa patuh rumah sakit menjalankan protokol standar pengobatan spesies. Yang kedua, dan ini yang paling krusial, mereka mau bikin sistem yang bisa mendeteksi perburukan kondisi pasien lebih dini, sebelum kondisinya berkembang jadi parah. Jadi bukan cuma soal mengumpulkan data, tapi mengubah data itu jadi tindakan yang benar-benar menyelamatkan jiwa. Nah, ini bagian yang menurutku menarik dari sisi teknisnya. Di buku ini dijelaskan tim ini nggak langsung maksa semua data masuk ke satu format baku dari awal. Mereka pakai konsep yang namanya data lake. Istilahnya kayak danau data yang menampung semua jenis data apa adanya. Entah itu data tanda vital, catatan perawat, hasil lab, semuanya masuk dulu ke satu wadah besar. Terus kunci analisisnya itu sebenarnya sederhana tapi powerful banget. Mereka mengorganisasi jutaan titik data itu berdasarkan satu sumber utama, yaitu waktu. Jadi mereka bisa lihat misalnya gimana kondisi pasien berubah jam demi jam. Dari situ pola-pola yang sebelumnya nggak kelihatan jadi mulai muncul. Nah, dari analisis ini ada temuan yang cukup mengejutkan. Ternyata rata-rata kepatuhan rumah sakit terhadap protokol pengobatan spesies itu cuma sekitar 17%. Jadi mayoritas kasus itu nggak sepenuhnya mengikuti protokol standar. Tapi yang lebih penting, datanya juga menunjukkan korelasi yang jelas banget. Rumah sakit dengan kepatuhan protokol paling tinggi punya tingkat kematian sekitar 20%. Sedangkan rumah sakit dengan kepatuhan paling rendah, tingkat kematiannya bisa sampai 60%. Jadi ini membuktikan secara data, bukan cuma asumsi, bahwa kepatuhan terhadap protokol itu benar-benar berkorelasi langsung sama nyawa pasien. Terus ada satu temuan lagi yang menurutku keren, yaitu analisis data ini berhasil menemukan indikator dini yang sebelumnya nggak disadari oleh dokter. Jadi ternyata ketika detak jantung pasien dan laju pernafasannya naik secara bersamaan, itu jadi sinyal peringatan dini bahwa kondisi pasien bakal memburuk. Ini contohnya nyata, gimana Big Data bisa menemui pola yang sebenarnya udah ada di data selama ini, tapi luput dari pengamatan manusia karena volumenya terlalu besar buat dianalisis manual. Terus yang paling penting,
Apa hasil nyatanya setelah program berbasis data ini diterapkan? Di buku ini disebutkan angka kematian akibat spesies berat itu turun dari 28% jadi 14,5%. Terus, angka kematian akibat shock septik turun dari 47% jadi 18,5%. Kalau kita bayangin ini dalam skala rumah sakit yang menangani ribuan pasien, penurunan angka sebesar ini artinya ratusan nyawa yang berhasil diselamatkan. Dan ini semua berawal dari data yang sebenarnya udah ada, cuma belum dianalisis dengan cara yang tepat. Jadi menurutku pelajaran utama dari bab 7 ini adalah Big Data itu nggak selalu soal teknologi yang super canggih atau rumit. Kadang ini soal gimana kita mengubah data yang selama ini cuma disimpan diam. Jadi wawasan yang bisa langsung dipakai buat mengambil keputusan. Bahkan keputusan yang menyangkut hidup dan mati. Di akhir bab ini juga disebutkan tantangan ke depannya. Masih ada misalnya gimana caranya mengelola catatan naratif dari dokter dan perawat yang bentuknya teks bebas, bukan angka. Terus juga gimana memperluas pendekatan ini ke pemantauan pasien jarak jauh. Tapi intinya studi kasus di bab 7 ini jadi bukti kuat bahwa Big Data kalau dipakai dengan tepat bisa punya dampak yang jauh lebih besar daripada sekedar analisis bisnis. Bisa benar-benar menyelamatkan nyawa manusia. Oke, itu tadi rangkuman bab 7 dari buku Big Data and Business Analysis. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat.